selesai. Mbak Sofi kan udah pernah melakukan konseling belum? Kebetulan belum pernah, ini pertama Kali ya. Sebelumnya saya jelasin dulu ya konseling. Jadi konseling individual itu adalah salah satu layanan konseling yang dilakukan secara face to face antara konselor dan konseling. Nah, di sini konselor ada saya dan konseling untuk mengentaskan masalah, dan tujuannya itu untuk memandirikan klien. Jadi nanti semisal yang nggak punya masalah seperti ini lagi, Mbak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya itu ada asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini semua masalah yang Mbak ceritakan kepada saya itu akan dirahasiakan dan tidak akan disebarluaskan. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Sebelumnya Mbak datang ke sini itu ada paksaan atau tidak? enggak sih, karena kemauan saya sendiri. Itu berarti Mbak sudah melaksanakan asas kesukarelaan tanpa ada paksaan yang datang ke sini. Terus yang selanjutnya itu ada asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan itu Mbak bercerita dengan terbuka, secara terbuka, tidak boleh yang ditutup-tutupin, gak boleh malu. Semua yang masalah yang Mbak hadapi sekarang diceritakan saja. Itu. Nah, selanjutnya itu ada keputusan akhir. Itu keputusannya akan dipegang Mbak sendiri, mau Mbak pakai atau tidak itu terserah Mbak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak sih, cukup. Mbak Sofi sudah siap? Ya, Boleh ceritakan masalah Mbak pada saya? tapi saya malu tahu ceritanya. Nggak apa-apa, nggak usah malu, kan udah tadi saya udah bilang di asas tadi harus terbuka, nggak boleh malu, nggak apa-apa, ceritain aja sebenarnya ke saya. Oke, jadi sekarang kan saya kuliah ya, tapi saya tuh nggak bisa ngilangin, saya tuh nggak bisa terbuka sama banyak orang gitu, kayak gimana ya, sebenarnya sikap saya ini udah ada dari saya masih sekolah. Nah, jadi semenjak sekolah tuh saya kan di pesantren gitu ya, pesantren modern. Biasanya kan kalau di pesantren modern tuh ada libur kan, libur akhir semester sama libur lebaran. Nah, biasanya itu di pondok pesantren juga kan ada, kita tuh per kelas tuh disebutnya kayak angkatan gitu ya. Nah, mereka tuh suka kalau libur itu kayak ngadain acara. Nah, tapi saya tuh nggak pernah mau ikut, soalnya saya insecure. Tapi pokoknya di setiap acara itu saya nggak pernah mau ikut. Terus juga saya di pondok juga saya kenal sama mereka semua, tapi
juga, paling saya ikut cuma sekali 2 kali, sisanya saya nggak pernah ikut. Sampai sekarang juga kayak kalau ada acara rame-rame gitu saya nggak mau kayak saya tuh takut ketemu orang gitu, takut sebenarnya saya takut sama omongan mereka gitu loh, yang bikin saya malah gak suka gitu sama diri saya sendiri, kayak omongan, mbak tau lah omongan jahat orang-orang gimana gitu. Jadi sebenarnya itu sih faktor utama saya nggak mau ke tempat yang rame-rame gitu, kayak saya diundang buat ke nikahan kakak kelas saya gitu, saya juga nggak mau, saya paling nitipin ke teman saya, kalau nggak, kalau saya udah bisa berdamai sama diri saya mau gitu. Tapi selebihnya saya nggak mau, kayak saya menutup diri saya, kayak saya percaya diri cuma sama keluarga saya, itu juga keluarga inti ya, ibu saya, mama saya, sama ya adik-adik saya gitu. Selebihnya nggak tahu, saya nggak mau ketemu banyak orang. Tapi pasti ada sebabnya dong kamu kayak gitu, kenapa? Ada sih, karena saya tuh orangnya perasa ya, jadi kalau ada orang yang bilang, ih sekarang hitam banget ya, sekarang ini banget gitu, jadi saya kepikiran gitu, ini orang mulutnya nggak bisa dijaga banget gitu. Jadi pokoknya ada aja lah kalau keluar ketemu orang rame-rame gitu. Nggak cuma ketemu sih, kalau ada mama saya ada acara gitu saya suruh ikut, kadang saya milih-milih dulu mau ikut apa enggak ya, kalau ketemu ibu-ibu yang mulutnya pedes gitu saya nggak mau, males. Sebelumnya Mbak punya trauma apa itu yang membuat Mbak seperti ini? Trauma enggak sih, cuma dibilang nggak tahu ya, dibilang trauma atau apa, tapi saya itu namanya juga perempuan ya, pengen kelihatan kayak sempurna aja gitu, nggak mau tapi bukan berarti saya nggak menerima kritikan juga ya, cuma ada kalanya kita tuh capek gak sih, kita udah kayak berdamai sama diri kita sendiri gitu, buat menerima diri kita sendiri, buat self love lah gitu. Tapi ada aja orang yang bikin mental kita down gitu. Banyak sih orang yang kayak bikin saya ngerasa kayak gitu, tapi nggak trauma, cuma karena nggak trauma, tapi saya males gitu ketemu, nggak tahu, udah males aja ketemu sama banyak orang. Tapi sebelumnya Mbak pernah ngelakuin apa pada saat Mbak mau keluar ketemu orang gitu? Mungkin aku sih kalau misalkan aku udah mood gitu ya, kalau ada acara terus akunya udah excited nih mau ikut, berarti itu aku udah siap gitu buat ketemu orang banyak, buat pokoknya terima semua omongan-omongan mereka gitu. Itu
aja aku kepikiran kalau lagi sendiri gitu. Aku sebelumnya belum pernah cerita ini sama siapapun sih, makanya aku pilih buat cerita sama Mbak. Mbak punya teman dekat nggak? Teman deket ya. Aku punya, tapi aku mau cerita karena aku punya trust issue sama dia. Soalnya aku tuh udah dari SMP, MTS, dari MTS tuh waktu pesantren deket banget sama dia. Tapi udah pas udah mau abis lulus sekolah tuh, pokoknya aku ceritain tentang keluarga aku, tentang kehidupan aku, tentang percintaan aku tuh semua ke dia, karena aku udah merasa nyaman banget nih sama dia, sama satu orang itu. Menurut aku tuh ada 4, tapi aku paling percaya sama dia sendiri. Makanya aku ceritain apa aja sama dia, tapi kalau cerita ini nggak pernah, karena sebelumnya aku pernah cerita tentang adalah, tapi dia malah kayak ngehianatin aku gitu. Jadi aku udah kayak, lo tuh udah lama temenan sama gue, tapi gue baru tahu kalau lo tuh begitu waktu lulus. Jadi kayak udahlah, aku males, aku nggak mau dari situ juga aku nggak mau percaya lagi sama cerita aku. Jadi aku mendem cerita aku sendiri aja gitu. Tadi kan Mbak bilang punya 4 teman dekatnya. Nah, yang satu itu udah mengkhianatin Mbak. Nah, sisanya itu yang 3 laginya itu gimana? Maksudnya Namanya juga manusia ya Mbak, kita tuh kayak istilahnya circle gitu ya, dibentuk circle-circlean. Nah, 3-nya lagi tuh sama, semuanya sih deket sama saya, tapi namanya orang udah nyaman buat cerita, pasti kayak saya tuh bukan orang yang oversharing gitu loh. Jadi walaupun kita deket, tapi saya tuh milih-milih kalau buat cerita. 3-nya lagi ini kayak saya cerita, tapi udah yang dalam banget gitu loh ceritanya, kayak cerita-cerita biasa aja gitu. Tapi namanya temen kan karakternya beda-beda gitu ya. Dari satu yang ngehianatin saya tuh, jadi saya ketiganya ini agak trust issue, tapi saya masih percaya kok sama mereka, tapi nggak mau cerita sampai yang dalam. iya betul, sampai dalam banget itu saya nggak mau. Tapi saya juga sayang tahu sama orang yang mengkhianatin saya, namanya juga dari MTS ya sampai lulus gitu, bareng-bareng kan, kayak saya masih tapi gimana ya cut off-nya. Oh, jadi mungkin dari cerita Mbak tadi, Mbak punya trust issue kepada teman Mbak itu, mungkin itu jadi salah satu kenapa Mbak nggak mau ketemu orang gitu.
Tapi sebelum saya lulus tuh saya dekat sama, selain dari circle kayak itu tadi tuh, saya tuh nemu teman yang kayak sefrekuensi sama saya. Jadi tapi saya nggak pernah cerita apa-apa sih sama dia karena dia anaknya enak diajak main aja gitu. Cuma kalau diajak cerita ya on aja gitu. Gimana ya, sefrekuensi tapi kalau diajak cerita kayak gak deep banget gitu anaknya. Kayak cuma kerjanya ketawa-ketawa gitu. Nggak tahu saya dia juga punya beban apa enggak, soalnya dia hidupnya ketawa. Makanya gitu, saya sama orang tua juga saya nggak pernah cerita tahu, karena orang tua saya tipe yang nggak pernah nanya-nanya juga kali ya. Terus saya juga tertutup, introvert abis. Makanya saya datang ke sini juga dapat rekomendasi ya dari teman saya gitu, karena saya udah muak banget gitu main cerita, tapi nggak tahu main cerita kemana. Soalnya saya udah percayalah sama teman-teman saya. Makanya saya nanya ke teman saya yang lain, terus akhirnya saya ketemu sama Mbak gitu. Makanya saya kesini ketemu Mbak ya seenggaknya saya bisa ngeluarin semua unek-unek saya lah kesini gitu. Itu aja sih gitu Mbak. Jadi kayak udah ada kayak dari hati saya tuh udah milih Mbak buat jadi tempat cerita saya. Tadi kan kamu bilang kamu tadi udah pernah ngelakuin pengentasan masalah yang pertama itu. Ada lagi nggak sih selain itu? Apa ya, selain saya percayain diri saya buat pede aja gitu, nggak usah dengerin omongan orang. Mungkin ada ya, saya tuh mau ngilangin kebiasaan biar saya tuh nggak selamanya kayak gini gitu. Ada sih niatan saya buat begitu. Apa sih? Kalau boleh saya tahu. Kalau ada reuni kayak gitu, reuni kayak kalau ada ketemu banyak orang, saya udah berani sedikit demi sedikit lah, pasti nggak langsung saya berani buat hadapin mereka semua gitu. Kayak sedikit-sedikit aja saya berani diri saya. Nggak akan menghiraukan kata-kata mereka gitu ya. Iya betul, itu sih baru itu yang saya lakuin. Jadi udah sih gitu aja yang baru aku lakuin. Boleh nggak sih aku minta saran gitu biar aku nggak hidupnya nggak gini-gini aja gitu. Saran ya, mungkin saran dari aku, kamu belajar untuk menerima apa ya, kayak nggak usah dengerin kata orang gitu, cuma kamu harus menerima diri kamu gitu. Abaikan aja lah kata orang. Yang hidup ini kan kita gitu, bukan mereka ya. Mereka ya terserah lah tuh. Terus kamu pelan-pelan coba berubah gitu, maksudnya kayak ya udahlah gitu, coba untuk hilangin trust isu kamu itu. Pasti bisa kok, aku yakin kamu pasti bisa.
Kamu jangan dengerin kata orang. Kamu lebih percaya lagi sama diri kamu. Terus ya bikin kamu semangat, karena kamu di dunia jangan merasa sendiri juga. Kamu bisa nyari teman yang lebih kamu percaya, yang lebih lebih baik lagi gitu dari teman sebelumnya. Karena di dunia ini nggak cuma 1-2 orang, masih banyak lagi, masih banyak juga yang baik, masih banyak orang yang lebih baik, nggak orang-orang yang seperti itu. Terus udah sih itu aja, kamu lebih semangat lagi intinya, dan jangan patah semangat. Makasih ya kak. Sebelumnya kan aku nggak tahu gitu, aku nggak punya teman cerita, aku udah trust issue lah, udah apalah, pokoknya aku juga tipe anak yang nggak pernah cerita, dipendam aja gitu. Terus sekarang aku bisa keluarin semua unek-unek aku sama kakak. Terus makasih juga udah dengerin aku. Iya, sama-sama. Makasih juga yang kamu udah percaya datang ke aku. Aku juga setelah aku mendem lama gitu ya, akhirnya sekarang aku berani diri buat cerita sama kakak. Itu aku merasa kayak hilang separuh beban aku gitu, kayak lega banget udah cerita, udah punya tempat cerita gitu. Makasih banget. Ya, sama-sama. Mungkin cukup sih, aku udah merasa lumayan. Mungkin cukup sampai sini kegiatan kita. Langkah-langkah lebih baiknya kita berdoa dulu sebelum pulang. Berdoa dulu lagi. Selesai. Untuk sesi selanjutnya mau kapan ya? Aku minggu depan tuh kuliah, mungkin bisa dibicarain di WA, bisa nggak kak? Oh bisa. Baik. Di WhatsApp jadi ya. Iya. Kita obrolin lagi. Oke baik, makasih ya. Ya.